Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sampanwe dalam acara Silang Cerita Malam volume ke-29 22 Februari 2021 yang akan ngacepruk ya, ngacepruk bercerita ya, mudah-mudahan ceritanya bisa bermanfaat sekaligus silaturahmi kepada seluruh sahabat semua, kepada kalian semua guys ya, untuk terus memupuk silaturahmi sehingga kondisi keadaan yang saling menguatkan. Baik, pada cerita malam saat ini Sampanwe akan bercerita tentang konsepnya, kembali lagi tentang konsep bahwasanya setelah kita kemudian terlahir di dalam kehidupan ini, kemudian kita setelah terlahir kemudian kita terus mencari arah tujuan hidup ya, yang ada di dalam keyakinan kita, yaitu agama Islam yang memiliki petunjuknya yaitu Al-Quranul Karim ya. Setelah kita bersyahadat, kemudian kita mengkaji lebih jauh ya, agar kita memiliki arah yang jelas untuk jalan yang kita tuju. Baik guys, tentunya kalau kita mengkaji apa yang kita kaji, yaitu bagaimana Islam menuntun umatnya menuju ke arah keselamatan dengan meyakini bahwa sebaik-baik konsep yang ada dalam kehidupan ini adalah konsep yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Allah kemudian menciptakan kita di dalam kehidupan ini dilengkapi dengan buku panduan ya, buku panduan yang berisikan tentang konsep-konsep ilahi, konsep-konsep Allah atau konsep-konsep ilahi. Jadi pada dasarnya konsep-konsep yang ada di dalam kehidupan ini adalah memiliki dua bagian ya. Satu konsep ilahi, yang kedua konsep insani. Kalau konsep ilahi berarti konsep yang dibuat oleh Sang Pencipta alam. Sedangkan konsep insani adalah konsep yang dibuat oleh
yang dibuat oleh makhluk ciptaan yang bernama manusia. Manusia memiliki potensi untuk membuat konsep dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ada dua konsep ilahi dengan konsep insani. Untuk menata kehidupan ini baik secara real, wujud nyata, maupun secara rohani, ya, jasmani, real secara jasmani dan secara rohani. Baik secara rohani, apa saja batin, spiritualnya, jadi kemudian dikonsepsi oleh Sang Pencipta. Karena kita meyakini bahwa konsep ilahi adalah konsep yang mampu menata kehidupan kita dengan baik, maka kita berupaya terus ya untuk kemudian memahami lebih dalam konsep ilahi, dan tidak saja sebatas memahami sekaligus kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Pada dasarnya ada konsep ilahi, ada konsep yang bukan buatan ilahi, yaitu buatan insani. Manusia kemudian membuat satu konsep bagaimana menata kehidupannya untuk kemudian diterapkan. Padahal ada konsep ilahi sejak semula sudah disampaikan bahwa Sang Pencipta memiliki konsep yang ada di dalam Al-Quran. Mendatang konsep baru buatan manusia. Jadi mana tuh yang radikal tuh ya? Radikal tuh mana? Radikal kan baru. Sesuatu yang baru dari luar masuk ke dalam tubuh kita kan radikal bebas, masuk ke dalam sel debu, dihirup ke hidung, radikal bebas. Yang bermuatan virus, bakteri, ya, kemudian jamur dihirup, nah itu radikal. Awalnya dalam kehidupan ini sebetulnya secara alaminya adalah konsep ilahi gitu, yang mesti diterapkan. Maka kemudian Sang Pencipta memberikan ilham kepada hambanya, ya, para nabi, para utusannya. Dan dalam pada kenyataannya kita bisa sudah menilai apakah di hari ini di tengah-tengah kita mana yang sedang berlaku, konsep ilahi kah ataukah konsep insani. Kalau konsep ilahi ya adalah bagaimana menata kehidupan ini menjadi surgawi, itu konsep ilahi. Tapi konsep yang bukan konsep ilahi, yaitu konsep insani, ya memang kemudian mengatur kehidupan ini dengan pemikirannya sendiri ya. Dan buah pikir itu bisa kita amati sekarang. Nah, di negeri kita ini konsep manakah yang sedang berlangsung? Konsep ilahi kah ataukah konsep insani? Kalau konsep ilahi, konsep yang menata setiap sendi kehidupan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya ya. Baik
berzona kecil maupun zona yang lebih luas lagi, semua kemudian dikonsepsikan oleh Sang Pencipta di dalam Al-Quran, ya. Dan Al-Quran menginginkan alam ini menjadi alam yang surgawi, ya, dimana alam ini memiliki sungai-sungai yang bersih, bahkan sungai air yang di dalam sungai tersebut bisa diminum, ya. Dimana alam ini memberikan satu kecukupan bagi hamba-hambanya untuk kemudian beribadah, ya, mengabdi secara sempurna kepada Sang Pencipta, ya. Kecukupan pangan, kecukupan sandang, kecukupan papan, ya, semua kemudian mesti kemudian dipahami konsep itu, kemudian manifestasikan sehingga terwujudlah satu keadaan yang menyenangkan, ya. Visual, ya. Kemudian diprogram, kemudian diamalkan. Seperti itu. Nah, pada kenyataannya, ya, di negeri kita ini masih saja kondisi-kondisi yang memang belum terkondisikan dengan kondisi yang seperti gambaran di surgawi, ya, sebagaimana contoh, ya, kemudian tentang ekonomi, ya, bagaimana kebutuhan masih cukup sedikit membuat beban buat para penghuni para manusia yang ada di dalam kehidupan ini. Kemudian dari harga, ya, dan karena harganya tinggi kemudian sulit untuk diperoleh. Kemudian kenapa bisa berharga mahal? Karena sedikit hasil yang produksi yang dihasilkan. Sementara gambaran surga itu semua kecukupan kita akan mudah kita peroleh, ya. Kemudian tentang ekonominya, terus lalu bagaimana infrastrukturnya, ya, bahwa gambaran di surga itu, ya, indah, dan semua keindahan itu adalah gambaran yang kemudian yang dikehendaki Sang Pencipta. Misalnya pasar, ya, pasar bersih, ya, pasar modern ditata secara rapi. Kalau sekarang banyak sekali kita temukan pasar-pasar yang masih kemudian becek, ya, kemudian masih belum tertata rapi, masih semrawut, ya. Berarti yang digunakan bukan konsep ilahi, tapi masih konsep insani. Maka harus diperjuangkan bagaimana semua itu ditata dengan konsep-konsep ilahi, seperti itu. Semua dari ya, jadi wilayah surga itu langit dan bumi. Di bumi ada beberapa banyak negara-negara. Di setiap negara terdiri dari
wilayah-wilayah ya, terdiri dari wilayah-wilayah. Kemudian wilayah-wilayah terdiri dari beberapa kota ya, dan terdiri dari beberapa desa tentunya, yang semuanya itu mesti dikelola dengan konsep ilahi agar alam ini secara luas terwujudlah gambaran surga yang kemudian seperti apa yang kita inginkan. Jadi upaya kita adalah bagaimana kita bisa mengemban ya amanah ya, mengemban tugas suci dari Sang Pencipta sehingga kita bisa mampu mewujudkan surga di muka bumi ini. Jadi memang di setiap kemudian di setiap tingkatan-tingkatan pemerintahan itu memang mesti kemudian diwarnai dengan konsep-konsep ilahi. Nah, wilayah-wilayah ini mesti kemudian ada secara real maupun spiritual. Nah, kemudian bagaimana konsep ilahi kemudian bisa mewarnai dalam kehidupan kita ya, menggantikan konsep insani yang memang terbatas secara tidak sempurna, maksud saya ya, tidak sempurna, sehingga konsep itu mewujudkan satu keadaan yang sebagai buah dari konsep insani tadi ya. Kenapa masih saja banyak terjadi kriminal, kenapa masih saja banyak fakir miskin, kemudian kenapa banyak pengangguran, kenapa kemudian minimnya lapangan pekerjaan, kenapa kemudian teguran berupa virus ya kan, ada pandemi ya kan, kenapa masih saja ada bencana, kenapa masih saja kemudian prostitusi, korupsi, kemudian penganiayaan ya, kemudian praktek-praktek spiritual yang kemudian beralasan ekonomi. Itu semua adalah buah dari konsep yang sedang berlangsung saat ini. Itu konsep insani sedang berlangsung dan kemudian konsep itu melahirkan satu keadaan yang sebetulnya jauh dari harapan. Maka kita sebagai hamba Sang Pencipta kemudian diciptakan, disampaikan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, jin dan manusia untuk beribadah, mengabdi kepada Sang Pencipta. Bagaimana mengabdinya? Yaitu kemudian berupaya secara maksimal bagaimana kemudian
pesan-pesan yang disampaikan Allah di dalam kitabnya kemudian dimuliakan dengan cara menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jadi konsep-konsep ilahi itu menata dari hal yang real maupun spiritual. Yang realnya yaitu kita diberikan oleh Allah sarana berupaya sumber daya alam, ya. Kemudian spiritualnya kita diberikan karunia berupa pikiran, ruh, kemudian juga ilmu, ya. Ruh, pikiran, ilmu. Dan fikir itu dianugerahi Allah agar kita mampu menata sumber daya alam secara baik. Sumber daya alam itu ya yang ada di sekitar kita ini. Apa yang ada di sekitar kita? Ya ada airnya, ada tanahnya, ada udaranya, ada kemudian ada pohon-pohonan, ada pegunungan, ada lautan, ada daratan, ada persawahan, ada perhutanan, ada kemudian perniagaan, ya. Dan semua itu ada di pemerintahan terendah. Jadi pemerintahan terendah itu sebetulnya satu posisi yang strategis untuk menata sumber daya alam, ya, dan sumber daya manusia. Misalnya pemerintahan yang terendah itu ada di RT misalnya, ya, RT. Ya, kalau di pemerintahan yang terkecil misalnya ada keluarga ada rumahnya, ya. Nah, bagaimana rumah kita kemudian ditata dengan konsep ilahi seperti itu. Ya, salah satu contoh ya memang mesti dibuat sebaik-baiknya, ya, dibuat seindah-indahnya, dibuat senyaman-nyamannya, ya. Kemudian alam yang lebih besar dari rumah yaitu ya ada lingkungan kampung atau desa lah, ya, terdiri dari RW dan RT kan seperti itu. Dan RT sebetulnya punya kuasa untuk bisa menata wilayahnya gitu, wilayahnya. Dan ini menata dengan konsep ilahi ini memang melihat dari kondisi geografis, ya. Kalau misalnya geografisnya ada di tepi laut, ya kan, berarti tata dengan konsep ilahi yang sesuai dengan keadaan di tepi laut. Kalau ke geografisnya adanya di tengah kota, adanya di perbukitan, adanya di persawahan, adanya di perhutanan. Nah, seorang kepala kampung atau kepala desa sebetulnya memiliki kebijakan yang strategis, ya. Nah, kemudian bisa menuangkan ide-idenya, untuk kemudian terwujudnya keadaan agar keadaan lebih menyenangkan dan membahagiakan seperti itu, ya kan? Seperti itu. Dan salah satu contoh misalnya di daerah terminal, ya kan ada di wilayah terminal itu ada
ada kampungnya. Nah, di kampungnya juga ada RW RT-nya. Nah, sebetulnya RT dapat secara ideal nih, konsep ilahi secara ideal. Kemudian kalau misalnya potensi di geografis di tempat itu adalah perniagaan, maka seorang kepala desa atau kepala kampung dapat menuangkan konsep perniagaan, ya kan? Konsep perniagaan, misalnya di sini ada cocoknya perniagaan, ya kan? Terus di sini ada hunian, nah, di sini ada pemakaman, maka seorang kepala kampung memiliki satu tugas bagaimana menata lingkungannya menjadi lebih indah dan lebih tertib dan lebih keren lagi, ya kan? Bagaimana menata perniagaan? Harus dibuat satu pertokoan yang memang yang seperti di ruko-ruko lah, ya. Dan sumber daya alamnya kan ada yang berupa lokasi, kemudian bagaimana biar bisa terwujud ruko-ruko yang rapi, yang tertib, yang indah. Nah, nanti kan ada yang namanya kewajiban berzakat. Nah, kemudian disitulah kemudian akan didapatkan kekuatan finansial dari zakat. Dari zakat dikumpulkan, nah bisa membangun pertokoan, bisa membangun hunian yang lebih manusiawi lagi, lebih manusiawi, bisa membangun pasar yang lebih manusiawi, ya. Jadi memanusiakan manusia itu ya membuat lingkungannya lebih bersih, lebih tertib, lebih nyaman, lebih terpelihara. Nah, itu adalah tugas seorang utusan Allah. Jadi bekerja dan terus bekerja, mengamalkan ilmunya yang ada di dalam Al-Quran, kemudian diterapkan, dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ya bagaimana caranya itu yang kemudian bisa terwujud, ya melalui satu ketentuan yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran, bahwasanya kita setelah kita meyakini bahwa konsep ilahi adalah konsep yang terbaik untuk menata alam ini, berarti kan kita saya bersaksi bahwa tidak ada konsep yang terbaik selain konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini tidak ada warga, ya kan, tidak ada umat sebaik umatnya Allah. Saya meyakini tidak ada wilayah, ya, kekuasaan selain kekuasaannya. Saya meyakini, dan itulah yang harus semangat itu yang harus kemudian bergelora di dalam hati kita. Semangat ya syahadat, semangat kalimat tauhid, ya, membangun kepercayaan diri. Saya meyakini bahwa tidak ada konsep yang terbaik selain konsep ilahi, dan saya meyakini bahwa tidak ada yang terbaik dari diri saya dan rumah saya, ya.
rumahnya harus ya di kompetitif ya, lebih kompetitif lagi, lebih di kemudian bersaing secara sehat. Bagaimana memberi teladan kepada keluarga lain, kepada rumah-rumah lain agar rumahnya lebih keren ya, seperti itu, agar keluarganya lebih unggul dari keluarga lain, agar lingkungannya lebih unggul dari lingkungan lain, agar kotanya lebih unggul dari kota-kota lain ya, karena agar kemudian wilayahnya lebih unggul dari wilayah-wilayah lain, agar bangsanya lebih unggul dari bangsa-bangsa lain, seperti itu, agar bumi ini lebih unggul dari planet-planet yang lain ya, karena sudah terbangun semangat tauhid di dalam jiwa kita ya, itu yang harus dimunculkan. Kenapa kita harus bersahadat ya, kenapa kita harus bersahadat? Saya meyakini dengan konsep ilahi tidak ada usaha yang lebih maju daripada usaha kita ya. Kita kemudian berupaya secara sekuat tenaga untuk meraih apa yang kita harapkan ya. Nah, setelah bersahadat kemudian kita sholat. Ketentuan sholat ini penting ya, karena tugas kita berat untuk membangun, tidak hanya membangun surga di rumah, sebetulnya membangun surga di semesta alam ini. Maka dengan sholat ya kita bisa menghimpun. Dengan sholat itu kita bisa menghimpun suara, bisa menghimpun ide ya, bisa menghimpun energi ya, bisa menghimpun keperluan yang kita butuhkan dari sandang, pangan, papan dengan sholat. Maka ayo kita sama-sama menghidupkan ya, kemudian mengendalikan jasad kita ini untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta. Kalau memang perintahnya sholat, ya sholat yang berkualitas, sekaligus di masjid ya kan, terus tepat waktu dan bersama-sama ya, bersama-sama penting. Kenapa harus bersama-sama? Ya, tugas kita ini berat. Ini bukan masalah kita ingin ria, bukan, tapi memang ini adalah amanah yang harus kita amanah ini harus kita laksanakan agar kita tidak menjadi hambanya yang merugi. Sebagaimana Rasulullah ya, karena di astagfirullah, halo kaget. Welcome back to my channel. Setelah beliau kemudian menghadap Abu Jahal tidak menginginkan konsep ilahi diterapkan di Mekah, maka kemudian Abu Jahal tetap berkeinginan ya, berkeinginan untuk menerapkan konsepnya sendiri yaitu, dan kemudian mengajak Rasul untuk mendukung konsepnya, tapi Rasul bukan yang nggak mau, tapi ya kalaulah Rasul mau, berarti Rasul sedang tidak ibadah, mengingkari amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ya, bagaimana caranya sehingga Rasul tetap bisa menghambakan dirinya kepada Allah ya kan, dan terjadilah pro kontra ya, Rasul kemudian dipaksa untuk mendukung konsep insani kalau nggak main hotspot kamu mah. Kapan kamu belajar? Aku tadinya
nungguin Daik mah Ya. lama. Pulang aja. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 50. Betul. Allah bilang, "Afa hukmal jahiliyah yabghuna?" Apakah konsep insan nih yang kalian kehendaki? Wa man ahsani minallah hukman liqaumi yuqinun. Dan konsep yang manakah yang lebih baik kata Allah? Allah berfirman seperti itu, ya kan? Konsepku ataukah konsep yang lainnya? Kalau konsepku, ayo. Nah, Allah menyuruh untuk berhijrah. Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah belum ada masjid, beliau membangun masjid Kuba. Kemudian ada perintah sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, sholat subuh. Ya, kemudian bersama-sama umatnya subuh di masjid. Setelah sholat subuh, kemudian menjelaskan, dia menyampaikan deskripsi untuk membangun Madinah lebih baik lagi. Ya. Rasulullah membangun Madinah yang terdiri dari geografis pertanian, ada geografis perkebunan, geografis perhutanan, kelautan, maritim, ada wisatanya, ada perkotaannya. Di situ kemudian Rasulullah menerapkan konsep ilahi di Madinah, ya, di Madinah. Kemudian membuat Madinah lebih unggul dengan Mekah. Setelah itu Madinah, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya kembali lagi ke Mekah untuk menakar Mekah agar warga kaum muhajirin, kaum ansor kemudian menjadi bersatu padu untuk membangun wilayah Arab saat itu. Nah, guys, kita bertemakan tentang konsep, ya guys, tentang konsep dan tentang rinciannya tentunya. Ya. Kita irji ila robiki. Kenapa nih hari ini belum terwujud suasana jannah di sekitar kita? Karena memang banyak saudara-saudara kita yang masih belum meyakini konsep ilahi, dan kemudian setelah tidak meyakini akhirnya bermalas-malasan untuk melakukan mengendalikan dirinya sesuai dengan konsep ilahi. Malas sholat, ya kan? masih terbuai oleh kenikmatan sesaat, kan seperti itu. Ya, kembali lagi bagaimana Rasulullah membangun jannah di Madinah. Rasulullah setelah subuh, ya, karena memang sudah banyak umatnya yang kemudian sholat berjamaah, ya, disampaikan di situ bagaimana Rasulullah menyampaikan deskripsi untuk membangun satu, misal apakah sektor pertanian yang harus dilakukan. Nah, di situ beliau menyampaikan job desk kepada umatnya yang harus dilakukan, ya. Sehingga di situ juga Rasulullah menghimpun ide-ide, menghimpun zakatnya juga, ya. Dan kalau sebetulnya puasa itu mengendalikan diri. Ketika kita mampu mengendalikan diri untuk tetap beristiqomah sholat, ya, kita sedang berpuasa untuk mengendalikan diri. Ya, terus di situ subuh, sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, ya, kemudian semua bekerja sesuai dengan job desk yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi idealnya sebuah perkotaan, ya, seperti itu, ya guys. Adanya geografis yang beraneka ragam, ya kan.
ada wisatanya, ada pertokoannya, ada gudangnya, ada sarana pendidikannya, ada olahraganya, ada kesehatannya. Semua itu dikelola, ditata secara apik ya, baik real infrastrukturnya maupun spiritualnya maupun suasananya. Infrastruktur dan menata ruang. Kota ditata ruangnya sehingga kalau kota cenderung terdiri dari banyak perkantoran ya, dibuat perkantoran yang tidak kemudian yang tidak membahayakan alam ya, dengan kemampuan kita membuat gedung bertingkat agar tidak kota. Berarti kalau sudah gedung bertingkat seperti itu sudah tidak lagi memakan banyak wilayah, yang wilayah ini sebetulnya sangat berpotensi untuk dijadikan sarana pertanian atau perkebunan ya kan. Jadi perkotaan itu wilayahnya nggak usah luas-luas, yang harus diperluas wilayah. Bener ya, harusnya sih di sama Quran Ya, undang-undang itu ada dua, undang-undang Allah apa undang-undang manusia. ini undang-undang Undang itu belum selesai kalimatnya. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuhan juga harusnya. undang-undang ini Belanda. Tuh guys ya. Ya Belanda kan manusia. Tuh. Termasuk di Indonesia ini ya kan, masih menerapkan konsepnya insani gitu. Maka keadaan bangsa kita kemudian kondisinya ya seperti pencapaian konsep insani. Bagaimana bisa lebih sempurna keadaan alamnya dan kondisi spiritualnya ya, ayo kita menerapkan konsep ilahi dalam kehidupan berbangsa ya, tentunya dengan taufik hidayah ya, para pemimpin kemudian sadar untuk mengamandemen undang-undang ya, untuk segera menerapkan ajaran konsep ilahi tadi. Ya dengan apa? Dengan ya kita pembuktian dari kita ya kan, dari kita harus memberi teladan buat sesama ya. Kalau memang Allah menyeru kita sholat ya kita harus sholat ya. Jadi kembali lagi ke subuh bekerja, siang ada break, sholat zuhur, makan siang lanjut lagi sampai selesai job desk yang sudah di job desknya. Misalnya bertani ya kan, menanam, umatnya nanti semua menanam. Kalau job desknya mencangkul, semua umatnya mencangkul ya, dibagi pembagian tugas ya. Ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang peternak ya kan, ada yang nelayan, ada yang kemudian di industri, ada yang di gudang ya, penyimpanan, ada yang di administrasi ya. Di situ di saat sholat subuh itulah Rasulullah menyampaikan job desk kepada umat-umatnya sehingga pencapaiannya lebih maksimal sesuai dengan konsep ilahi ya. Zuhur break sama-sama di rumah makan, jadi ada istana makan, ada di apartemen makan atau di hotel makan misalnya, karena warganya banyak. Sudah asar break ngopi dulu ya, evaluasi. Maghrib juga seperti itu, menyampaikan hasil kerja maghrib. Bisa kemudian merencanakan setelah Isya, merencanakan apa yang akan dilakukan esok hari. Seperti sholat, kemudian zakat. Nah, zakat ini kira-kira butuh apa nih? Butuh traktor. Nah, dengan program zakat kemudian umatnya berzakat untuk membeli traktor ya kan, untuk
mengadakan sarana dan prasarana. Ya, kalau haji observasi ke kota-kota lain atau ke kota lain yang ada di luar negeri, ya, untuk bisa diterapkan di kota kita. Nah, itu semua adalah bagian dari kita untuk bisa kita amalkan, sehingga amal kita semakin berkualitas, sehingga menghasilkan karya-karya yang seperti apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka kita menjadi hambanya yang beruntung, yang tidak lagi menyia-nyiakan waktu kita dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang negatif, ya, senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Baik guys, untuk malam ini silang cerita malam bersama Sampanwe saya akhiri saja dengan alhamdulillah rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Dan akan kita sambung lagi di esok hari. Untuk malam ini sekian saja, saya mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat, sehat, bahagia sepanjang waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.